Shalom, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi pada hari ini. Tuhan sudah memberikan kita kehidupan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari lagu pujian kita Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Kita percaya oleh karena Roh Kudus yang memberikan kita kehidupan, kita naikkan pujian kita. Saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya hidup kami dipimpin oleh Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hari ini. Kami boleh bersekutu kembali memuji dan menyembah Engkau. Tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami memohon agar Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami memulainya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka kitab kita dari Yesaya 56 ayat yang pertama. Yesaya 56 ayat yang pertama, mari bersama-sama kita membacakannya. Yesaya 56 ayat yang pertama. Sedemikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Sedemikian firman Tuhan, Yesaya 56 ayat yang pertama. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Yesaya menyampaikan perintah Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada umat pilihan Allah, yaitu umat Israel. Dalam surat Yesaya ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama dari pasal 1 ayat 39 itu adalah bagian dari proto Yesaya. Yesaya bagian pertama sebelum mereka dibuang ke Babel. Kemudian Yesaya 40 sampai 55 itu adalah Deutro Yesaya. Yesaya bagian kedua itu mereka berada dalam pembuangan di Babel. Umat Israel sedang dibuang di Babel. Selanjutnya Yesaya 56 sampai 66, disitulah bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, kembali ke Yerusalem. Jadi Yesaya 56 ayat yang pertama ini adalah bagian dari Yesaya bagian ketiga, yaitu Trito Yesaya, ketika mereka kembali ke Babel, ke Yerusalem. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh ketika Tuhan menyampaikan nubuat bahwa mereka akan kembali ke Yerusalem, sungguh itu merupakan suatu kabar yang menggembirakan bagi umat Israel. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
Bagaimana mereka bisa kembali ke Yerusalem? Itu semua adalah oleh karena anugerah Allah. Ya, ketika kita tadi membaca, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Hal ini memperlihatkan sebenarnya ketika umat Allah kembali taat kepada Tuhan. Ketika umat Allah kembali mengandalkan Tuhan. Ketika umat Allah dalam ketaatannya kepada Tuhan juga melakukan keadilan dan kebenaran, setia kepada Tuhan, ya, Tuhan akan menolong mereka, menuntun mereka. Ketika mereka dalam kesusahan, akhirnya Tuhan memimpin mereka untuk bisa kembali ke kota mereka, kota Yerusalem. Itu Tuhan nyatakan. Ya, Yesaya 56 ayat 1 ini, Yesaya mengatakan beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Karena itu, apa yang diharapkan oleh Tuhan bagi setiap umat pilihannya adalah supaya taat kepada Tuhan, supaya melakukan kehendak Tuhan, supaya berbuat keadilan, kebenaran. Ya, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Keadilan Tuhan adalah bagi umat Israel pada waktu itu ketika mereka melakukan kesalahan, berdosa, tidak lagi mengandalkan Tuhan, mereka mendapatkan hukuman sebagai bentuk didikan, mereka dibuang ke Babel. Ya, tetapi Allah kita juga adalah Allah yang penuh kasih. Dia tidak membiarkan terus umat pilihannya ada dalam pergumulan, ada dalam pembuangan. Tetapi oleh kasih dan anugerahnya, ketika umatnya itu kembali mengandalkan Dia, taat kepadanya, memohon pertolongannya, melakukan keadilan, Tuhan memberikan sukacita. Ya, makanya di ayat 2 dikatakan, berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang melakukan firman Tuhan maksudnya. Ketika mereka kembali mengandalkan Tuhan, mereka berbahagia karena mereka kembali ke Yerusalem. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu mempersiapkan hal-hal yang baru ini, baru maksudnya mereka akan kembali lagi ke Yerusalem, itu hal sangat membahagiakan, membuat sukacita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Kita percaya, ya, ketika kita menjalani hidup baru di dalam Tuhan, taat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita merasakan sukacita di dalam Tuhan. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap taat kepada Tuhan, tetap melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, berbuat keadilan, saling menolong, saling mengasihi, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, kita dikuatkan untuk menghadapinya. Karena itu, saudaraku, mari tetap setia dan taat kepada kehendak Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, berjalan di jalannya Tuhan. Mari kembali bersama-sama kita memuji Tuhan dari pujian kita, menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Kita percaya bahwa hidup seorang yang percaya kepada Tuhan adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Kita taat kepada perintah Tuhan. Mari menaikkan pujian kita, menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
Mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, ajar kami tetap taat kepada Tuhan, mematuhi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tetap setia berjalan di jalannya Tuhan. Tetap setia mengandalkan Tuhan. Tetap setia bersekutu dengan Engkau. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap taat dan patuh akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami menjalani hidup kami, hidup baru tetap di dalam Tuhan. Seorang yang tetap setia mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Meskipun berbagai situasi keadaan kami hadapi, ketika kami bersukacita, tetap dengan rendah hati kami bersyukur kepada Tuhan. Ketika ada pergumulan hidup, dengan rendah hati kami tetap mengandalkan Tuhan. Dalam setiap aktivitas, pekerjaan, pelayanan yang kami lakukan, biarlah kami lakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga membawa sukacita bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami pada hari ini. Kami percaya Roh Kudus Tuhan tetap menyertai kami semuanya, memberkati kami semuanya, sehat, damai, sejahtera. Dan dalam setiap usaha yang kami lakukan, semuanya dapat dilakukan dengan baik oleh karena Tuhan. Semua jemaat Siteduh Sada Bekasi dan dimanapun berada tetap merasakan anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Saudara-saudari kami juga yang sedang dalam perawatan oleh karena sakit penyakit, baik yang diisolasi mandiri di rumah, isolasi di rumah sakit, Tuhan melihat semakin banyak yang terpapar COVID-19. Tuhan tolonglah, pulihkanlah. Demikian juga mungkin ada keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudari kami yang kami kasih dan digide. Bapak Aga Purba, Bapak Miska Ginting, Bapak Firman Sindulingga, yang kami kasih Bapak Brilio, kami percaya Tuhan memulihkan kesehatannya dengan sempurna. Nanti Angel Pelawi, Pertua Emeritus Malam Pagi Ginting, Biring Yoslin di Medan. Demikian juga ya Tuhan, yang kami kasih kakak kami, Kak Mary Ginting. Kami percaya Tuhan Engkau terus menolong semua saudara-saudari kami. Bahkan juga mungkin orang tua kami, keluarga kami yang sedang dalam keadaan sakit, sehingga mereka beroleh pemulihan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hidup kita pada hari ini dan tetap patuh, tetap taat kepada Tuhan, tetap berjalan di jalannya Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Dan ketika beraktivitas, keluar dari rumah jangan lupa pakai masker. Ya, jaga jarak. Rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang. Tetap dalam pola hidup yang sehat, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.